Saya kembali ke Prof. Idrus. Prof. Idrus, ini kalau kita lihat program dari pemerintah Kota Makassar, swab on the road ya. Ada di tiap perbatasan Makassar Maros, Makassar Goa itu sudah melakukan yang namanya tes swab. Nah, dengan adanya tracing ini yang tadi dikatakan Prof. Ridwan, memang kita sedikit lemah dalam tracing. Apakah memang sudah efektif ataukah memang masih perlu saran-saran atau solusi-solusi lain? Prof. Idrus, silahkan. Jadi ya saya kira Prof. Ridwan sudah mengatakan tadi, bukan sedikit lemah, itu kita lemah sekali untuk tracing. Coba lihat angkanya itu kan angkanya 1,3 ya tadi. Kalau ya nggak usah 130 lah, 110 aja itu kita nggak capek. Itu pun 1,3 belum tentu kita capek. Sedangkan itu kan nilai yang perlu dihitung atau data itu perlu untuk kita tahu apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian mengenai swab. Swab itu sekarang memang kan keluhan pada masyarakat. Memang ada aturan kalau orang mau periksa swab PCR pertama itu berbayar. Tapi kalau dia sudah positif kemudian dia perlu tracing, nah itu tidak. Jadi saya pernah bincang-bincang ya mudah-mudahan bisa sampai ke gubernur atau wali kota. Kan kalau antigen itu kan murah ya. Sebetulnya antigen itu bisa 150. Nah, nanti mereka yang positif baru kita lanjutkan ke PCR dan PCR-nya itu harus gratis karena dia sudah masuk di dalam ya kategori bahwa itu untuk katakanlah untuk mengetahui bahwa memang dia positif atau tidak. Nah, ini saya kira bisa membantu masyarakat ini. Karena kalau misalnya sekarang dia mau bayar 600 sampai 800 ribu, itu kan kasihan juga. Mana dia mau bayar? Nah, ini yang juga masih ramai karena Pak Jokowi sudah mengatakan dia mau menurunkan harga PCR itu. Tetapi masalahnya sekarang kan semuanya itu bahan bakunya itu kan impor. Jadi kalau dia lihat di Cina dengan di India itu cuma 90 ribu, tapi ya mereka kan punya bahan baku di situ. Jadi ya dia mau bikin apa itu kan murah sekali. Kalau kita kan mesti impor dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi saya kira memang ini harus dipecahkan ya. Kalau kita mau seperti itu. Saya tidak tahu karena di Jakarta saya lihat Jakarta waktu beberapa minggu yang lalu. Coba bayangkan, saya lihat data-data itu hotel-hotel bintang 5, Ritz-Carlton apa segala macam itu orang-orang kaya itu mungkin dia ngambil satu blok untuk satu keluarganya untuk tinggal di situ. Nah, karena banyak golongan the have ada di situ, jadi kelihatan bahwa itu memang tertata dengan baik karena banyak orang yang punya uang, yang tidak punya uang itu bisa dikasih masuk di ruangan isolasi yang memang cukup baik ya, berkualitas sehingga ini bisa. Nah, ini yang persoalan swab ini yang saya kira memang harus dicarikan jalan keluarnya ya. Nah, saya yang katakan tadi ya, mudah-mudahan kalau misalnya antigen dulu, kemudian yang positif baru kita lanjutkan ke PCR itu barangkali asal PCR-nya jangan dibayar. Ya, tetapi saya lihat sekarang semua pasien yang untuk kontrol ya, apalagi untuk misalnya tracing, kontak tracing itu nggak bayar ya. Kalau dia ke BBLK, ke Wahidin, ke Unhas itu tidak bayar. Tapi kalau misalnya waduh saya cuma mau cek ini, kayaknya saya ini ada lemas-lemas ini. Saya mau cek, oh itu bayar itu. Misalnya dia ke Prodia, dia bayar. Ke Siloam, dia bayar. Dan itu mahal. Ada kan aturannya, kalau mau selesai 1 hari itu 1,2 juta. Kalau mau besok dia 1 juta, itu kan sudah ada tarifnya. Dan itu tidak semua orang mampu. Nah, orang yang mampu itu barangkali ya memang dia lebih suka lah. Malah ada teman saya ya terus terang dia punya perusahaan besar. Satu keluarga kena, dia tanya, mau periksa di mana? Ya saya bilang, kalau memang ada duit, di Prodia ada. Oh iya Prodia. Akhirnya dia panggil orang dari Prodia datang. Karena dia kan banyak duit. Jadi ya dia nggak peduli. Dia kan mau aman daripada dia ke rumah sakit. Kan dia takut. Waduh, saya kalau ke rumah sakit kan banyak orang COVID di situ. Ya saya bilang kalau kau mau kasih keluar uang, ya panggil Prodia itu. Malah dia panggil datang itu orang Prodia periksa di rumahnya. Nah, seperti inilah situasi yang saya kira sekarang memang yang kita harus kita harus duduk bersama lagi ya pemerintah itu utamanya untuk kira-kira solusinya seperti apa. Karena kalau tidak ya kita selalu dihadapi
masalah yang tidak ada solusinya, ya. Jadi meninggalkan problem-problem yang kita sebetulnya sudah tahu. Tadi Prof. Ridwan sudah mengatakan ini kan ada aturan-aturannya, hitung-hitungannya ya. Mereka epidemiolog lebih tahu. Tapi kalau seperti itu kan susah dia mau hitung, ya. Kalau kontak tracing aja cuma 3, ya, sedangkan maunya WHO itu 30, ya bagaimana kita mesti capai itu masalah, ya. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Terakhir saya ke Pak Alok Natsar selaku juru bicara Makassar Recover. Pak Alok, sebelum kita menanggapi tadi saran-saran dari Profesor Ridwan, Profesor Idrus Paturusi, untuk perkembangan swab on the road ini, jika memang ada masyarakat yang terpapar dan terdata positif COVID-19, nah apakah memang langsung ditindaklanjuti ataukah memang adanya penjemputan dari Satgas langsung dibawa ke tempat isolasi ataukah prosedurnya seperti apa ini Pak Al? Ya, terima kasih. Jadi setelah kita melakukan swab on the road, kemarin ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Jadi itulah fungsinya COVID Hunter yang turun langsung melakukan penjemputan terhadap warga ini, tetapi tetap berbasis lokasi di mana KTP-nya beralamat, utamanya yang beralamat di Kota Makassar, dan langsung dibawa ke isolasi apung Kota Makassar yang ada di KM Om Sini. Seperti itu mekanismenya kalau didapatkan mereka terkonfirmasi. Seperti itu Pak Ade. Dan banyak memang yang hal-hal yang menjadi faktor-faktor kendala di lapangan. Sebenarnya keberadaan tim detektor kemarin yang akan diturunkan itu akan berfungsi sebagai deteksi dini terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Kota Makassar. Tetapi tentu dengan banyaknya masukan-masukan sampai hari ini detektor kita belum turun lagi melakukan itu, tetapi detektor akan diperbantukan kembali untuk melakukan swab on the road yang ada di jalanan seperti itu. Memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Idrus, maka itulah kondisi masyarakat kita mayoritas misalnya di Kota Makassar ini. Ketika akan mengarah ke PCR yang berbayar, tentu lebih dia utamakan kepada utamanya masyarakat menengah ke bawah ini untuk dia untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja dia akan lakukan. Makanya dia lebih memilih untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing karena menganggap bahwa itu lebih mudah lagi dia akan bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti itu, Prof. Dan memang ini menjadi kendala yang utama kita di dalam melakukan peran terhadap COVID yang ada di Kota Makassar. Tapi ini hal yang bagus dan insya Allah kita akan sampaikan ke pemerintah Kota Makassar, utamanya ke tim Makassar Recover, bahwa hal-hal kondisi fakta di lapangan seperti itulah yang membuat ada hal-hal yang sifatnya segera ditangani. Terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Alok Natsar yang sudah hadir juga hari ini ya. Kita membahas sama-sama status COVID-19 di Kota Makassar. Prof. Idrus, terima kasih atas masukannya, kehadirannya juga waktunya. Terima kasih Prof. Ridwan atas data-data COVID-nya. Memang kalau kita lihat ada penurunan tadi kata Prof. Ridwan, tapi kalau kita lihat datanya dengan detail, tetap ada peningkatan walaupun tidak sebanyak kasus-kasus yang lalu. Tapi kalau kita melihat sekarang kan sebelum hari kemerdekaan, biasanya kalau hari libur itu data COVID kembali meningkat. Tapi kita berdoa saja semoga di hari kemerdekaan nanti tidak ada lonjakan kasus seperti dugaan-dugaan kita, karena memang kalau kita melihat zaman dulu kita melawan penjajah, tapi sekarang kita melawan wabah. Jadi kalau untuk melawan virus ini kita harus sama-sama kompak. Ini bukan cuma kerja pemerintah, tapi ini juga kerja dari masyarakat Kota Makassar untuk sama-sama taat terhadap protokol kesehatan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat. Baik, terima kasih atas semuanya. Ya, barangkali ada yang saya mau sampaikan ya. Silakan, Prof. Ini data dari Perdakin sekarang, ya kita bukan masalah isolasi, tapi ini adalah masalah fasilitas ICU
Di mana kalau saya lihat di sini di ICU itu hampir semua rumah sakit misalnya yang kalau kita lihat di sini nanti saya barangkali kirim juga ke Anda ya. Misalnya Rumah Sakit Bayangkara itu tinggal 1 ya, sudah tidak ada lagi yang PET karena dia punya 7 kapasitasnya, 7 terpakai. Tajudin Halid 5 terpakai ya. Kemudian Pelamonia 9, 8 terpakai, masih ada 1 tempat tidur. Kemudian Awal Bros sudah tidak ada lagi. Sayang Rakyat 10 terpakai. Siloam 10 terpakai. Stella Maris 5 terpakai. Kemudian Wahidin 30 terpakai. Jadi ini yang bisa menyebabkan banyak orang yang harusnya masuk ke ICU nggak bisa lagi masuk di ICU. Ya, betul. Nah, itu yang salah satu yang bisa menyebabkan angka kematian naik ya. Karena ya orang ngantri untuk mau. Nah, ini yang saya bilang situasi ini yang seperti sebetulnya waktu di Jakarta. Nah, kemudian pada waktu itu gubernur mengatakan kalau bisa nggak diperbanyak tempat tidur ICU. Nah, itu tidak semudah itu. Baik, terima kasih Profesor Idrus Paturusi yang sudah hadir hari ini dan juga Profesor Ridwan Amiruddin selaku ahli epidemiologi dan juga ada juru bicara Makassar Recover ada Bapak Alok Natsardesi. Semoga kita sama-sama doakan berharap kasus COVID-19 di Provinsi Sulsel dan juga Kota Makassar ini bisa kita kendalikan bersama karena memang jika kita melihat data yang dijelaskan oleh Profesor Ridwan tadi, walaupun ada penurunan, tapi tetap masih ada peningkatan. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Makassar juga Provinsi Sulawesi Selatan harus tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah, terutama protokol kesehatan. Jangan ki abai. Peduli ki, salam ki. Baik, terima kasih. Saya De Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.